Di hari menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia ke-79, tepatnya Jumat 16 Agustus 2024, sebuah kejadian menarik terjadi di perairan Gorontalo. Kapal Negara Gajah Laut 404 yang dikomandani Letkol Bakamla Agus Riharyanto berhasil menghentikan kapal MV Lakas berbendera Filipina. Kapal ini mencurigakan karena membawa muatan ilegal tanpa dokumen penting seperti Certificate of Analysis, Certificate of Origin, dan Certificate of Seafarer Declaration. Lebih mengejutkan lagi, kapal ini memuat 10.545 metrik ton wood pellet yang diduga ilegal. Gorontalo yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen wood pellet terbesar di Indonesia, kini menghadapi ancaman serius terhadap kelestarian hutannya. Menurut data Forest Watch Indonesia, hutan alam di Gorontalo hanya tersisa sekitar 693.795 hektar atau 57% dari luas daratannya. Angka deforestasi dalam periode 2017 hingga 2023 juga masih tinggi, mencapai 35.770 hektar, sebuah angka yang bikin was-was. Yang bikin miris, di tengah tren global menuju energi terbarukan, Gorontalo justru terseret dalam proyek bioenergi nasional yang semakin memperburuk keadaan. Dengan luas lahan mencapai 282.100 hektar dan 10 izin operasi, Gorontalo jadi salah satu wilayah terbesar yang terlibat dalam proyek ini. Proyek bioenergi ini yang memanfaatkan lahan dari perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan lahan eks-hak pengusahaan hutan memberikan jalan bagi korporasi untuk mengeksploitasi hutan demi produksi wood pellet. Dua perusahaan besar, PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari, jadi aktor utama dalam produksi wood pellet di Gorontalo. Mereka mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menguasai ribuan hektar lahan. Selain itu, PT Gema Nusantara Jaya dan PT Gorontalo Cerita Lestari yang sebelumnya fokus pada produksi kayu untuk pertukangan, kini juga banting setir ke bisnis bioenergi. Ancaman makin nyata dengan rencana penerbitan 6 izin baru yang akan mengkapling 180.000 hektar lahan eks-HPH di berbagai kabupaten seperti Pahuato, Bualemo, dan Gorontalo Utara. Meskipun KLHK berdalih ini adalah bagian dari upaya mencapai target full net sink 2030, di mana Indonesia berencana membangun 6 juta hektar hutan tanaman baru, pendekatan yang mengutamakan kepentingan korporasi ini justru berpotensi menjerumuskan Gorontalo ke dalam jurang deforestasi yang lebih dalam. Anggi Prayoga, juru kampanye FPI, dengan tegas menyatakan bahwa deforestasi terencana yang terjadi di Gorontalo akibat proyek bioenergi ini tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, pemanfaatan kayu dari hutan alam gak akan pernah jadi solusi buat transisi energi yang sesungguhnya. Dengan sebagian besar wood pellet Gorontalo diekspor ke Jepang dan Korea Selatan, provinsi ini telah memenuhi 94% dari total ekspor wood pellet Indonesia ke kedua negara tersebut. Namun, di balik angka-angka ekonomi itu, hutan Gorontalo terus digerogoti deforestasi besar-besaran. Proyek bioenergi ini bukan solusi untuk transisi energi yang berkelanjutan. Sebaliknya, ini adalah ancaman serius yang bisa merusak masa depan hutan dan ekosistem di Gorontalo, serta kehidupan masyarakat lokal yang bergantung padanya.